Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Wadi rahimahullah, qala al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Mahmud bin Ghailan akhbarana Abu Dawud akhbarana Syu'bah an Asim sami'tu Zirr bin Hubaysh yuhadditsu an Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'an fa qara'a 'alaihi lam yakun alladziina kafaru wa qara'a fiha inna ad-dina 'inda Allahi al-hanifiyyatul muslimah la yahudiyyah wa la nasraniyyah wa la majusiyyah may ya'mal khairan falan yukfarahu wa qara'a 'alaihi in law anna labni adama wadiyan min malin labtagha ilaihi thalithan walau kana lahu thaniyan labtagha ilaihi thalithan wala yamna'u jawfa bani adama illa turab wa yatubullah ala man taba. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana akhbarana Abu Dawud akhbarana Syu'bah an Asim qala sami'tu Zirr bin Hubaysh yuhaddithu an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi qala inna Allah amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'an wa qara'a lam yakun alladziina kafaru wa qara'a inna ad-dina 'inda Allahi al-hanifiyyah al-muslimah lal masihiyyah lal yahudiyyah wa lal nasraniyyah wa lal majusiyyah wa qara'a man ya'mal khairan falan yukfarah wa qara'a walau anna libni adam wadiyan min malin labtagha ilayhi thaniyan walau kana lahu thaniyan labtagha ilayhi thalithan wa la yamla'u jawfa bani adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Anil Hakam an Mujahid an Ibni Abi Layla dari Ubay ibnu Ka'ab. Tidak dari jalan yang kita baca, dari jalan Qatadah, dari Ibnu Ya'mur, dari Al-Khuzai, dari Ubay. Tidak. Namun yang diinginkan oleh Syekh di sini, asalnya dia dikeluarkan oleh Imam Muslim meskipun jalannya lain, maka asalnya hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan riwayat yang lebih jelas. Maka di sini kenapa Syekh kami tidak menyebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Tidak, karena memang syaratnya harus selain di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sehingga meriwayatkan di Sunan Abi Daud yang maknanya pendek dan tidak begitu jelas maknanya, ikhtisar, dipendekkan. Adapun di riwayat Muslim maka lebih lengkap, masih dari jalan Ubay ibnu Ka'ab, namun dari jalan Mujahid dari Ubay, bahwa Nabi Muhammad SAW kana indahu adati Bani Ghifar, bahwa Nabi didatangi oleh tamu dari Bani Ghifar. Qala fa'atahu Jibril alaihi salam faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummatukal Qur'ana ala harfin. Bahwa sungguhnya Allah, kata Jibril, memerintahkan kamu agar umat kamu itu membaca Al-Quran dalam satu harf. Faqala as'alullah mu'afatahu wa magfiratahu. Aku minta kepada Allah ampunannya dan afiahnya. Wa inna ummati la tutiqu dzalik. Bahwa umatku tidak akan mampu membaca Al-Quran dalam satu harf. Kemudian diturunkan, diberikan dua harf. Maka Nabi pun mengulang, umatku tidak mampu untuk membaca Al-Quran dari dua harfain, dua harf. Maka minta lagi diturunkan ketiga. Maka setelah ketiga pun dikatakan umatku tidak akan mampu. Inna ummati la tutiqu dzalika. Summa ja'ahu rabi'ah. Kemudian datang yang keempat. Maka Nabi pun mengatakan tidak mampu. Maka diturunkan Al-Quran ala sab'ati ahrufin. Diturunkanlah Al-Quran dari 7 ahruf. Fa'ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Maka dari harf-harf
dari 7 itu jika dibaca satu dari antaranya, maka dia adalah benar. Apa itu yang diinginkan ahruf? Maka sekarang akan kita bahas. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inilah dari hadis Ubay yang dikatakan oleh Syekh kami. Maka lebih jelas lagi pun dijelaskan tentang permasalahan diturunkan Al-Quran dari 7 huruf. Hadis yang merupakan sahihain, lebih kuat dari hadis Ubay dari Umar ibn al-Khattab, di mana Umar ibn al-Khattab mengatakan, sami'tu Hisham ibn Hakim ibn Hizam, sahabi juga, yaqra surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha. Aku mendengar Hisham ibn Hakim membaca Al-Quran surat Al-Furqan tidak seperti yang aku baca. Dan pada saat itu Nabi ada. Wa kana Rasulullah SAW aqra'aniha wa kitu an a'jala alaihi summa ahmaltuhu hatta insarafa summa lababtuhu biridaihi fajitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah. Maka Umar di saat mendengar Hisham ibnu Hakim membaca surat Al-Furqan tidak seperti yang dia baca dengan Nabi, maka dia tidak sabar. Namun dia sabar sampai dia selesai, kemudian memegangnya, membawanya kepada Nabi Umar ini. Maka di saat dibawa ridanya kepada Nabi, fajitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku datangkan kepada Nabi, fakultu ini sami'tu hada yaqra'u ala ghairi ma aqra'taniha. Aku membaca orang ini surat Al-Furqan tidak seperti yang aku dengar dari kamu ya Rasulullah. Faqala li arsilhu, maka bacalah. Summa qala lahu iqra, faqara'a. Qala hakada unzilat. Kemudian orang ini Hisham ibnu Hakim membaca di depan Nabi dari surat Al-Furqan yang didengar oleh Umar, yang kedengarannya aneh, qiraah lain. Maka coba baca di depan Nabi. Maka Nabi menyepakati, accepted, dikatakan hakada unzilat, maka telah benar demikian Al-Quran turun seperti yang dia baca. Summa qala li iqra. Kemudian berkata Nabi kepada Umar, kamu sekarang baca surat Al-Furqan ini. Faqaratu faqala hakada unzilat. Maka Umar membaca apa yang dia dengar dari Nabi. Kemudian Nabi mengatakan hakada unzilat. Begitupun Al-Quran turun. Maka di sini ada 2 qiraah yang berbeda. Dibaca oleh Hisham ibnu Hakim, didengar oleh Umar lain, maka dibawa ke Nabi, diadukan. Kemudian dibaca di depan Nabi apa yang dia baca, Nabi mengatakan hakada unzilat. Diturunkan Al-Quran seperti itu. Kemudian kamu Umar baca, Umar pun membaca berbeda lafadznya. Maka demikian pula Al-Quran diturunkan. Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Maka Al-Quran itu diturunkan dalam 7 harf. Faqra'u minhu ma tayassar. Maka kamu membaca dari qiraah 1 cukup. Bagi yang mudah bagi kamu, hafalkan, baca, jadi imam dari qiraah, dari harf yang mudah. Maka di riwayat yang lain disebutkan ala hurufin katsirah lam yaqra'iniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa banyak dari bahasa-bahasa ataupun lugah-lugah ataupun harf-harf ataupun qiraah-qiraah yang banyak tidak aku dengar dari Nabi. Dan begitu pun menjadi pendalilan dari permasalahan perbedaan qiraah ini diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Abbas
Kalau tadi dari Umar, sekarang dari Abdullah bin Abbas. Muttafaqun alaih juga. Bahwa Nabi Muhammad SAW qala aqra'ani Jibril ala harfin. Bahwa Jibril membacakan kepada Al-Quran kepadaku dalam satu bahasa Al-Quran dari satu qiraah. Farajatuh falam azal astaziduhu fayaziduni hatta intaha ila sab'ata ahrufin. Maka Jibril menurunkan Al-Quran satu qiraah, dua qiraah, tiga qiraah, sampai 7 kepada Nabi. Maka Nabi pun memberikan kepada para sahabat, kepada Umar qiraah yang lain, dan kepada sahabat Hisham ibnul Hakam atau Ibnul Hakim Ibnu Hizam qiraah yang lain. Maka di saat disatukan, Nabi mengatakan hakada unzilat wa hakada unzilat. Berkata kepada Hisham Ibnu Hakim Ibnu Hizam, seperti ini Al-Quran diturunkan. Dan Umar yang mengadukan, aku mendengar darimu bukan seperti itu ya Rasulullah. Coba baca kamu wahai Umar. Umar pun membaca, seperti itu pun Al-Quran diturunkan. Maka di dalam hadis ini, hadis Ubay bin Ka'ab, bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 ahruf. Maka apa makna dari tafsir 7 ahruf? Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka yang rajih apa yang disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, dan ini adalah pendapat dari atau pilihan Ibnu Atiyah, bahwa yang diinginkan dengan sab'ata ahrufin, sab'a lughat, 7 bahasa. Yang kemudian menjadi 7 bahasa ini di zaman sekarang menjadi qiraat, menjadi 7 qiraat. Maka perlu diketahui bahwa Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Dan orang-orang Arab banyak qabilah-qabilahnya. Di antara mereka punya lahjah. Maka lahjah ataupun bahasa slang yang ada pada Arab maknanya sama, namun berbeda. Seperti antum ketahui di beberapa qiraah yang antum ketahui dari qiraah Al-Wars dan dari qiraah Al-Kisai, maka yang paling jelas qiraah Al-Kisai. Maka Al-Humazah menjadi Al-Humazah, dan begitupun Alif Lainah Ad-Duha menjadi Ad-Duha. Dan itu kami dapati di Yaman. Di saat kami datang ke Yaman, orang-orang awam, maksudnya yang tidak berbicara fushah, menyebutkan lafaz-lafaz seperti itu. Maka dari sini kita memahami Al-Quran itu diturunkan dari sab'atu ahruf, maknanya sab'atu lughat, dari bahasa Arab yang beragam, ada 7 dialek bahasa Arab. Maka yang rajih makna dari sab'at ahrufin, Al-Quran itu diturunkan 7 adalah 7 bahasa yang semuanya kebanyakan bahasa Quraisy. Dari bahasa Arab, maka yang paling kuat bahasa Arab itu bahasa Quraisy. Maka kebanyakan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy, dan yang lainnya dari bahasa-bahasa Arab yang lain. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Itu di surat apa? Inna ja'alnahu Az-Zukhruf. Di awal Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Dan juga bilisanin Arabiyyin mubin. Maka dari 3 ayat ini Al-Quran itu diturunkan dengan lisan Arab yang mubin, dengan bahasa Arab yang fushah,
yang ada padanya 7 bahasa. Maka dari ayat ini saja sudah menjadi pendalilan bahwa Al-Quran itu turun dengan 7 bahasa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Ada berapa dialek? 7 dialek. 7 perbedaan bahasa yang bermacam-macam ragam. Maka itulah Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Namun bahasa Arabnya yang ada 7 dialek. Di antaranya dialek Quraisy. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa unzil al-Quran ala sab'ati lughah faqad rubama al-lughah kullu minal Arab, dari Quraisy, dan ini yang paling banyak. Dan Quraisy terdiri dari Adnan, wa Qahtan, Rabi'ah. Maka kabilah-kabilah yang besar ini masuk kepada Arab, dan mereka mempunyai dialek-dialek yang khusus. Maka oleh sebab itu Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang berbagai macam. Dan pendalilannya juga datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Di saat Utsman menfatwakan untuk menulis Al-Quran, dikumpulkan, disatukan. Maka berkata Utsman, amara Utsman Zaidah ibn Thabit wa Sa'idah ibn al-As wa Abdullah ibn Zubair wa Abdurrahman ibn al-Harith, semuanya 4 ini dari Al-Ansar, an yansahuha fil masahif wa qala lahum idza talaftum antum wa Zaid ibn Thabit fi arabiyatin min arabiyatil Qur'an faktubuha bilisani Quraisy fa innal Qur'ana unzila bilisanihim fafa'alu. Maka Al-Quran turun dulu ditulis oleh para sahabat setelah disampaikan dari Nabi dengan sab'a ahruf, maka ditulis berbagai dialek dari orang-orang Arab yang menerima Al-Quran dari Nabi. Ditulis di mushaf, ditulis di kertas, ditulis di daun, ditulis di lauh, papan, dan sebagainya. Kemudian diperintahkan oleh Utsman agar dikumpulkan qiraah Al-Quran sampai seperti sekarang, agar dimudahkan untuk menghafalnya dan ditulis. Kemudian ada masalah dari sabah lughah ini, kata Utsman, ini fatwanya dia, jika terjadi khilaf idza talaftum antum wa Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit adalah Al-Qurashi. Maka idza talaftum, jika kalian wahai para Ansar terjadi ikhtilaf dari lughah dengan Zaid ibn Thabit wa huwa Qurashi, dari lughah Arabiyah, faktubuha bilisani Quraisy, maka tulislah dari khilaf itu dengan bahasa Quraisy. Maka mu'dham Al-Quran bilughatil Arabiyah ay bilughati Quraisy. Selain itu ada lahjah-lahjah yang lain. Maka dari asar Utsman di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa ditulislah setelah itu Al-Quran dengan lughah Quraisy, dan di sana ada qiraah-qiraah yang lain. Maka akhirnya kita mengetahui ada beberapa qiraah yang lafadznya berbeda tetapi maknanya sama. Maka dibaca wadduha menjadi wadduhe, sabbihisma rabbikal a'la menjadi sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadisul ghasyiyah menjadi hal ataka hadisul ghasyiyah. Karena memang Nabi menurunkan Al-Quran dengan sab'al lughah. Diturunkan lughah Quraisy misalnya, wallahu alam ala qiraah bagaimana, apakah ala hafaz an Asim atau yang bagaimana,
hal ataka haditsul ghasyiyah. Diturunkan juga setelah itu dibaca lafaz yang kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Dan contoh yang lain misalnya ala qiraah Waras misalnya disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian Nabi juga nanti akan menurunkan dengan dialek yang lain. Maka bisa jadi seperti qiraahnya Waras an-Nafi', liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Misalnya seperti itu. Khalaqas samawati wal ard. Maka qiraah Hafs an Asim, khalaqas samawati wal ard. Hamzahnya dibaca wal ard, di qiraah Hafs wal ard. Khalaqas samawati wal ard. Dan qiraah Kisai lain lagi. Khaliqus samawati wal ardi. Khalaqa menjadi khaliqu. Maka sama maknanya. Namun lafadznya berbeda, maka ini yang diinginkan di sini dengan sab'ata ahrufin. Bahwa Al-Quran diturunkan oleh Nabi pada saat itu 7 bahasa. Sehingga Jibril di saat menurunkan kepada Nabi dengan bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan bilisanin Arabiyyin mubin. Jibril menurunkan dengan bahasa Arab kepada Nabi dalam 7 lughat. Paham ya? Maka di sini difahami bahwa qiraah-qiraah yang ada yang berbeda dengan qiraah Hafs tidak menjadi salah. Dan kalau kita mengatakan qiraah yang lain salah, dari mana qiraah Hafs itu? Maka qiraah Hafs Ibnu Asim qiraah yang paling banyak mayoritas dari dunia ini. Namun dari berbagai daerah seperti di Libya, di Maghrib, maka mereka membaca qiraah Wars. Dari kecil kebanyakan di masjid-masjid qiraahnya Wars. Maka jika ada yang membaca qiraah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ini Maliki Yaumiddin mad qiraahnya Hafs an Asim, maka di Maghrib mungkin akan diprotes. Seperti kita membaca di sini riwayat Hafs yang masyhur Maliki Yaumiddin, kemudian kita membaca qiraah Wars Maliki Yaumiddin tanpa mad. Maka di sana semuanya membaca Maliki Yaumiddin. Di Maghrib, di Libya, di Tunis, di negeri-negeri Afrika, dan begitu pun Mesir banyak qiraah Wars. Maka mereka membaca Al-Fatihah dengan Maliki Yaumiddin. Adapun di Indonesia, terutama Asia Tenggara, kebanyakan qiraahnya Hafs an Asim, maka dibaca Maliki Yaumiddin. Alhasil ini semuanya tidak merubah makna, hanya sekedar perbedaan lugah qiraah. Maka ini semuanya benar. Seperti yang terdahulu juga istaddat bihirrih, qiraah jumhur dari Hafs dan yang lainnya. Namun dibaca oleh Abu Ja'far dan Al-Waras an-Nafi' istaddat bihirriyah dengan jam'. Maka ini dari contoh bagaimana perealisasian tentang perbedaan lugah dan maknanya sama, tidak ada yang berbeda sesuai dengan hadis yang kita jelaskan tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan syafin kafin, maka semuanya benar dan semuanya adalah qiraah yang benar. Dan begitu pun di hadis yang muttafaqun alaih, di saat terjadi perbedaan Umar dengan Hisham ibnu Hakim, maka Nabi meminta dari Hisham ibnu Hakim, coba baca ayat Al-Furqan, dibaca hakada unzilat, demikian turun, karena Nabi menurunkan dalam 7 bahasa. Kemudian baca kamu wahai Umar, dibaca oleh Umar surat Al-Furqan yang berbeda qiraahnya tadi,
dikatakan hakada unzilat, maka ini semuanya sama. Diturunkan Al-Quran seperti itu, maka kemudian di hadis disebutkan innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u minhu ma tayassara. Idan ahlu al-qiraah yang sudah terbiasa dari kecil membaca qiraah Hafs an Asim dan menghafal dari kitab Hafs an Asim, ya sudah, baca qiraah itu, dihafalkan, jadi imam qiraah tersebut, dan masuk tajwid, hukum-hukumnya hukum-hukum Hafs an Asim. Dan yang biasa dari kecil menghafal qiraah Wars karena dia Maghribi, dari Maroko atau dari Tunis atau dari Libya atau dari Mesir atau sebagian dari Afrika Tengah ke atas, maka mereka membaca qiraah Wars. Maka kata Nabi, faqra'u minhu ma tayassar, hafalkanlah dan jadikanlah qiraah sebagai imam dari apa yang dimudahkan oleh Allah kepada kalian. Dan juga dari qiraah Al-Kisai dan qiraah Aduri anil Kisai seperti qiraah Al-Himyari yang berasal dari Yaman. Maka di sini juga jika dimudahkan maka baca seperti itu. Maka semuanya benar karena Nabi mengatakan innal Qur'ana unzila